Tapi mungkin sebelum lanjut lebih jauh boleh ada sedikit koreksi ya. Waduh, ada yang perlu dikoreksi. Kok saya jadi deg-degan ini ya, langsung salah kayaknya saya. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CR yang berbahagia. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa, bincang santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Baiklah sahabat Cahaya Rancamaya, kali ini kita akan membahas satu program baru yang ada di sekolah Cahaya Rancamaya. Dan itu baru diterapkan di semester ini. Ini baru banget programnya, yaitu program Qailullah. Program Qailullah, dan kita akan bahas ini langsung dengan pakarnya. Kita sudah kedatangan seorang ustadz dari tim agama sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Mungkin bisa perkenalan dulu ustadznya siapa dan mengajar apa di sekolah Cahaya Rancamaya ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaini Mukhlis, guru bahasa Arab ya di SMP SMA Cahaya Rancamaya. Tapi mungkin sebelum lanjut lebih jauh boleh ada sedikit koreksi ya. Waduh, ada yang perlu dikoreksi. Kok saya jadi deg-degan ini ya, langsung salah kayaknya saya. Ya, jadi sebenarnya bukan Qailullah ya, tapi Qailullah. Oh jadi, gitu. Ya, seperti itu. Jadi bukan yang L yang kedua bukan double L tapi satu L. Masya Allah, Qailullah. Guru bahasa Arab banget ya. Berarti kalau salah penyebutan langsung dikoreksi. Jadi bukan Qailullah ya sahabat CR, berarti Qailullah. Qailullah, luar biasa. Jadi langsung dibenerin nih sama yang pakarnya nih. Oke, Ustadz Jaini, kita mau tanya-tanya nih tentang program Qailullah ini. Apa sih sebenarnya program Qailullah itu? Jadi kalau kita lihat dari kegiatan ini sebenarnya ini memang sudah ada di Islam ya, sudah ada dipraktikkan oleh Nabi sendiri, dan juga sebenarnya ada di sebagian masyarakat dunia juga ada yang melakukan, ada yang mempraktikkan. Misalkan kalau kita lihat ada beberapa penelitian juga sebenarnya. Bahkan terbaru saya menemukan ada artikel ya, kebetulan dari Harvard ya kalau nggak salah. Saya temukan sebuah artikel yang meneliti tentang tidur siang, walaupun mereka tidak menamainya dengan Qailullah ya, tapi istilahnya adalah nap ataupun tidur sejenak di siang hari seperti itu. Tapi artinya ada negara-negara ataupun bangsa-bangsa yang bahkan menjadikan ini budaya di tempat mereka untuk dilakukan seperti itu. Oh, berarti sebenarnya Qailullah ini bukan program, maksudnya sesuatu ibadah yang sudah ada dalam Islam, bahkan orang non-muslim atau negara non-muslim sendiri sudah mencoba mempraktekkannya berarti itu. Iya, benar. Jadi walaupun memang sebenarnya di dalam dunia, mungkin ya di dunia kerja tidak semuanya setuju ya. Jadi bahkan di barat juga sebenarnya ada yang pro kontra sebenarnya, karena mungkin mengambil jam kerja atau mengambil waktu yang dianggap oleh tanda kutip sebagian orang adalah waktu kerja ya. Tetapi banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwasanya dengan tanda kutip mengorbankan sedikit waktu untuk istirahat sejenak itu justru menambah efektivitas kerja ataupun efektivitas belajar untuk siswa ya ke depannya seperti itu. Oke, untuk Qailullah sendiri berarti memang sudah dianjurkan sebenarnya, sangat dianjurkan, ada dasarnya juga berarti ya, dalam Islam sendiri. Oke, untuk Qailullah itu sendiri Ustadz Jaini, sebenarnya dilakukan paling bagus itu kapan dilakukannya? Apakah misal kita tidur jam 9 juga itu termasuk Qailullah atau ada rentang waktunya? Baik, sebenarnya Qailullah kalau ini dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan Islam itu juga ada dasarnya, ada dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Nah kalau kita perhatikan misalkan di sini di Al-Quran ya, ada ayat misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Jadi ini di surat Rum ya, ayat 23. Yang mana Allah menyatakan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan di siang hari. Artinya di ayat ini ada secara eksplisit bahkan disebutkan ya, tidur di siang hari. Itu merupakan tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ataupun mungkin nikmat Allah bagi manusia.
Nah ini dalam pandangan Islam berarti ini memang sesuatu yang sudah ada. Sudah ada berarti. Sudah ada Kalau seperti selama itu. ini kan orang taunya malam itu memang untuk waktu istirahat gitu. Ya kalau Jadi malam kalau biasanya kita ada- tahunya seperti itu. Kalau ada istilah tidur berarti tidur itu pasti malam hari. Ternyata Iya. di Al-Quran sendiri sudah ada ada pesan sebenarnya tidur itu di siang hari juga ada seperti itu. Ya di siang hari juga ada. Mhm. Dan juga menariknya begini, ada sebuah hadis ya yang derajatnya hasan ya. Mhm. Dikatakan qilu fa inna syayatin la taqil. Jadi tidur sianglah kalian karena ya mohon maaf katanya setan-setan tidak tidur siang gitu. Oh, Tapi seperti- juga ya tidak juga kita pahami bahwasanya ini sebuah kewajiban ya, Oh, tapi gitu. maksudnya ini adalah sebuah anjuran gitu, sebuah anjuran bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik seperti Oke, itu. Berarti tidurlah gimana tadi? Tidurlah kamu di waktu siang karena setan-setan itu tidak tidur Tidak siang. tidur siang Oh, seperti itu. tapi bukan berarti yang nggak tidur itu adalah setan, Ya, berarti. Kalau tidak juga. orang yang nggak tidur siang hari itu langsung dijudge sebagai oh ini setan. Kenapa? Karena nggak tidur siang. Enggak Ya, berarti. Karena tidak, ya. saking dianjurkannya berarti Iya. lebih baik kalau bisa lebih baik tidur di siang Ya, hari. kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan seperti itu. Nah, terkait waktunya tadi kira-kira yang paling efektif atau paling istilahnya dianjurkannya itu kapan? Nah, kalau untuk waktu memang ada ikhtilaf ya, ada perbedaan ya, ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ada sebagian ulama yang menyatakan sebelum zuhur. Nah, tapi ada juga yang mengatakan setelah. Tapi secara sepakatnya adalah di siang hari, baik itu sebelum ataupun setelah. Oke. Nah, tetap artinya ya kurang lebih ketika waktu zuhur ya, atau sebelum ataupun sesudahnya seperti itu. berarti kapanpun itu di waktu siang insya Allah tetap bernilai ibadah. Ya, asalkan tidak setelah asar ya, tidak melewati misalkan setelah asar baru tidur, itu udah tidak. Artinya itu udah bukan siang lagi. Bukan koilulah lagi Sudah ya. bukan walaupun koilulah matahari lagi. masih ada. Ya, jadi Oke. kalau kita lihat definisi itu inda zawal, istilahnya zawal itu kan matahari itu berada di tengah ya, seperti itu ya. Dia itu mestinya dari tengah, dia tergelincir sedikit, itu kan masuk waktu zuhur ya. Iya. Nah, itulah biasanya waktu untuk qailulah seperti itu. Oke, kalau untuk tadi kan itu waktunya kapan kita memulai qailulahnya seperti itu ya, waktu atau Ya. kita melaksanakan qailulahnya. Untuk jangka melaksanakan ibadah qailullah itu sendiri ada standarnya, misal berapa jam atau berapa menit seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya ada beberapa riset ya. Kalau yang saya baca itu, jadi ada yang mengatakan yang efektif itu ya maksimum mungkin 40 menit gitu. 40 menit. Kenapa? Kalau misalkan terlalu lama, itu justru ketika malamnya tidak bisa tidur. Jadi Seperti itu. bisa menyebabkan insomnia ya. Jadi tidak bisa tidur ketika malam. Itu kalau terlalu lama. Tapi memang tidur itu kan memang bukan tidur, qailullah itu sebenarnya juga tidak harus tidur. Nah, jadi kalau kita perhatikan, qailullah itu terkadang itu juga ada ulama memaknainya itu semacam relaksasi ya, semacam mungkin rebahan atau tidur apa ya istilahnya, tidur ayam ya mungkin ya, kalau tidur untuk istilah- menghilangkan capek. Jadi karena memang untuk merilekskan badan seperti itu. Berarti tidurnya pun nggak boleh kelamaan ya, Ya, mungkin mungkin 20-30 menit atau mungkin maksimum 40 menit itu Oke, udah cukup. karena kalau kelamaan tadi ya bisa bikin malamnya nggak bisa tidur lagi. Malamnya tidak bisa Berarti jangan sahabat CR maknai qailullah nanti ada apa ya? Kalau ditanya disuruh kerja ataupun dipanggil orang tuanya, saya mau qailullah sampai asar. Berarti itu bukan ini lagi ya, nggak dianjurkan lagi malahan kalau seperti itu. Iya. Terlalu lama. Oke, kalau dari segi kesehatan sendiri seperti apa itu kira-kira Ustadz Jaidi? Untuk Kalau dari ininya, segi kesehatan, manfaatnya. kebetulan saya memang bukan orang kesehatan ya, tapi ini sebuah artikel yang saya lihat yang di Harvard ya, Harvard Health itu juga memang menurut riset banyak sekali manfaatnya, dan juga itu ternyata sudah dipraktikkan tadi seperti yang sudah kita sampaikan di beberapa negara itu sudah ada. Bahkan ada yang sudah menjadi budaya. Bahkan terakhir saya dengar itu di Vietnam ya, di Vietnam itu salah satu negara di Asia Tenggara juga kan. Itu semacam hampir bisa dikatakan wajib di sana. Wajib Ya. ada qailullah. Wajib itu negara non muslim kan Iya, ya, negara non muslim tapi diwajibkan oleh pemerintah, tapi karena memang budaya mereka seperti itu gitu. Itu di instansi-instansi, di sekolah, di kantor bahkan itu
semacam diwajibkan seperti itu. Oke, untuk penerapan di Cahaya Rancamaya sendiri itu seperti apa kira-kira Kak Jadi? Nah, kalau kita kan di sini di karena kita mulai tahun ini ya, tahun ini program baru ya. Kita biasanya mulai sebelum zuhur ya kan. Sebelum zuhur, kemudian sekitar 25 menit ya kalau di kita. Ya sekitar setengah jam, kemudian setelah itu sholat zuhur. Baru setelah itu makan siang seperti itu. Oke, berarti tujuannya tadi biar kegiatan selanjutnya lebih fresh lagi. Lebih fresh kembali karena lebih semangat kembali ya. Memang benar ya. Karena kan mungkin udah sehari dari jam 7 atau jam 8 udah mulai belajar nih teman-teman siswa di sekolah CR itu. Siang kan udah mulai ngantuk biasanya, apalagi habis makan siang apa segala macam. Jadi dengan adanya Qailullah tadi bisa fresh kembali dan bahkan tambah lagi plusnya adalah itu bernilai ibadah berarti ya. Luar biasa. Berarti kalau sebisa mungkin dianjurkan ya. Bukan nggak harus juga ya, tapi dianjurkan. Tidak wajib tapi disunahkan. Masya Allah. Seperti itu sahabat Cahaya Rancamaya. Jadi alhamdulillah di sekolah CR sendiri sudah dialokasikan waktunya kurang lebih setengah jam, 25 menit sampai setengah jam seperti itu. Jadi untuk teman-teman insya Allah mengajar di sore hari atau belajar di sore hari pun tetap fresh seperti keadaan pagi ya, tetap. Jadi semangat pagi mungkin ya kalau dalam istilah orang ini semangat siang ya. Seperti itu, harus tetap belajarnya walaupun kondisi siang harus tetap seperti semangat pagi dengan menerapkan sistem ataupun kegiatan Qailullah tadi. Seperti itu. Baik Ustadz Jaini, terima kasih penjelasannya atas sharingnya terkait Qailullah. Insya Allah ini menjadi sebuah program baru yang mungkin mudah-mudahan bisa tetap dilanjutkan dan dirutinkan di sekolah Cahaya Rancamaya Islamic. Amin. Insya Allah. Oke, sahabat CR yang berbahagia, terima kasih. Jangan lupa terus ikutin program podcast Cahaya Rancamaya, CR Bisa. Dan untuk kali ini kami cukupkan, terima kasih. Saya Harmain. Saya Zaini Mukhlis. Kami pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.